Bab 1739. Tracy segera menyuruh Paula untuk menjemput Amanda dan Dixon. Ia juga tahu bahwa Dewi tidak akan tinggal lama di sini. Cepat atau lambat Dewi pasti akan kembali ke negara Emron. Meskipun kondisi Daniel sudah stabil, tapi dia masih perlu melanjutkan pengobatannya. Jika Dewi benar-benar pergi, pengobatan selanjutnya juga harus tetap dilakukan. Nantinya, jika terjadi sesuatu, mereka tidak akan bisa menanganinya. Setelah mengatur semuanya, Tracy kembali ke ruang makan dan menemukan Daniel sedang minum kopi dengan santai. Dia memarahinya. "Kau ini kenapa? Kakak ipar tadi salah paham dengan kakakku. Aku sudah mencoba untuk menenangkan situasi. Kamu malah menambahkan api. Kalau aku tidak menambahkan api, bagaimana bisa bekerja sama dengan kakakmu?" Daniel mengangkat alisnya dan menatapnya. "Kamu..." Tracy tertegun sejenak, dan tiba-tiba menyadari. Ini pasti ide jahatmu lagi. Kamu sengaja membiarkan kakakku memprovokasinya agar dia kembali. Apa maksudnya ide jahat? Daniel menatapnya. "Lihatlah, betapa bagusnya ide ini. Sekarang dia sudah mengemasi barang-barangnya. Tapi, pengobatanmu belum selesai." Tracy sangat cemas. "Kalau nanti terjadi sesuatu bagaimana?" "Tidak akan." Daniel sangat percaya diri. "Kondisiku sekarang sudah lebih stabil. Aku puntur serta pengobatan selanjutnya. Amanda dan Dixon dapat melakukannya. Tidak perlu menyia-nyiakan waktu Dewi di sini. Aku sudah minta Paula untuk menjemput mereka." Setelah memikirkannya, Tracy merasa bahwa ide ini bagus juga. "Aku juga berharap keluarga mereka dapat bersatu kembali seperti kita. Kurasa masih ada beberapa masalah." Daniel tampak serius. Keduanya punya temperamen yang keras. Tak satu pun dari mereka yang mau mengalah. Jadi mereka harus terus berusaha. Baru bisa bersama. Ya, ini adalah proses yang mereka butuhkan. Tracy tersenyum pahit. Tracy. Pada saat ini, Dewi berteriak dengan cemas dari lantai 2. "Cepat ke sini. Bantu aku lihat komputer ini." "Aku datang." Tracy bergegas ke atas dan menemukan bahwa Dewi sedang mengoperasikan komputer. Dewi mengerti cara menggunakan produk elektronik, hanya saja tidak terlalu mahir. "Kakak ipar, ada apa?" Tracy buru-buru menghampirinya. "Aku baru masuk ke akun bankku, memeriksa tabunganku. Tapi kenapa hanya ada 10 miliar? Apa ada yang salah?" Dewi melihat ke komputer. Dia benar-benar terkejut melihat tabungannya sendiri. "Yang kakak ipar tabung bukan 10 miliar. Tracy bertanya dengan curiga. "Berapa yang kakak ipar tabung?" Hari itu, Tracy melihat Dewi tersenyum sambil membawa 2 kantong uang ke bank untuk ditabung. Tracy juga menawarkan bantuan padanya, tapi ia malah menolaknya. Tracy penasaran, dan bertanya dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang. Dewi dengan santai mengatakan bahwa itu hasil dari biaya pengobatan. Tracy bertanya, "Kenapa tidak langsung ditransfer saja uangnya? Kenapa malah minta uang tunai?" Dewi mengatakan bahwa ia takut dilacak oleh musuhnya. Pengiriman uang lewat rekening bank atau ponsel akan mudah dilacak. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan uang tunai. Tapi sekarang, musuhnya telah dibasmi oleh Lorenzo. Jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Dengan senang hati menabung uangnya di bank. "Yang aku tabung seharusnya." Dewi tercengang sesaat. Tiba-tiba tidak dapat memberi tahu angka pastinya. Tracy menatapnya dengan heran. "Jangan bilang kamu sendiri tidak tahu berapa banyak uang yang kamu tabung. Suamimu bilang itu setengah dari kekayaan keluarga, dan aku tidak menghitungnya." Dewi menjadi kesal. "Menurut perhitunganku sebelumnya, setidaknya 2 triliun. Kenapa hanya ada 10 miliar? Tracy tertegun. Dan tiba-tiba menyadari. Sepertinya Daniel menipunya. "Tracy, berapa setengah dari kekayaan suamimu?" Dewi bertanya dengan terus terang. "Jangan berbohong padaku. Aku menyelamatkan nyawanya. Dan dia berjanji akan membayarku dengan setengah dari kekayaannya untuk biaya pengobatan." Ini, Tracy tidak tahu bagaimana menjawab. Lebih baik tanya padanya sendiri. Bab 1740. Dia pasti menipuku. Semakin Dewi memikirkannya, ia semakin marah. Hari itu dia menyerahkan uang itu ke bank dan meminta mereka untuk menghitung perlahan, sambil menelepon ketiga anaknya.
Setelah uangnya disimpan, dia mengambil kartu itu dan pergi tanpa menanyakan nominalnya. Hari ini, Dewi bersiap kembali ke negara Emron, berencana untuk merapikan tabungannya. Kemudian baru menyadari rupanya dia hanya memiliki sedikit uang. Awalnya, dia mengira itu adalah kesalahan pada bank online-nya. Sekarang setelah dipikirkan kembali, mungkin dia ditipu oleh Daniel si pembohong besar itu. Daniel, Dewi dengan marah berlari ke bawah untuk mencari Daniel dan membuat perhitungan dengannya. Kebetulan suara mobil mulai terdengar dari luar. Dan ketika dia bergegas keluar, Rolls-Royce Phantom sudah melaju pergi. Dewi menghentak-hentakkan kakinya dengan marah, menggertakkan giginya dan memarahinya. Kamu pembohong besar, pembohong. Kakak ipar, tenanglah. Katakan padaku apa yang terjadi. Aku akan menyelesaikannya. Tracy dengan cepat mengejarnya ke bawah untuk membujuknya. Benar, kalian adalah pasangan suami istri yang saling berbagi harta. Membahas hal ini denganmu itu sama saja. Dewi dengan tergesa-gesa menarik Tracy ke atas, dan berkata dengan sangat marah. Aku orang yang masuk akal. Aku tunjukkan tagihannya dulu. Saat suamimu sekarat, setiap aku memberikan pengobatan untuknya, aku selalu mencatat biaya pengobatannya. Dia juga mencap sidik jarinya. Ini adalah uang untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak boleh main-main. Benar, tidak boleh main-main. Kalau dia tidak mau memberikannya, maka aku yang akan memberikannya. Tracy berbicara dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika dia melihat buku tagihannya, dia terkejut. 10 triliun. Ya, Dewi menunjuk ke buku tagihan dan menjelaskannya satu persatu. Ini adalah biaya pengobatan harian dan biaya menyelamatkan nyawanya saat membawanya melarikan diri. Dewi menambahkan, lalu, aku malas menghitungnya lagi, jadi mengusulkan untuk menyuruhnya memberikan setengah dari kekayaan keluarganya. Dan dia setuju, tapi sekarang dia hanya memberikan 10 miliar, bahkan masih berbohong padaku. Keterlaluan, benar, ini memang kesalahannya. Aku minta maaf atas namanya. Tracy merasa bahwa masalah ini agak rumit. Tapi kakak ipar, aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Bagaimana kalau aku berikan sebagian dulu? Sisanya tunggu Daniel kembali. Baru minta dia melunaskannya. Tracy, aku tidak menyalahkanmu. Kamu lebih bermoral daripada suami dan kakakmu. Dewi memegang tangan Tracy dan berkata dengan penuh emosi. Ini nomor rekening bankku. Tolong transfer ya. Oke, Tracy memberikan 600 miliar uang tunai pada Dewi. Tapi dia merasa itu masih tidak cukup, dan memberinya banyak perhiasan. Kakak ipar, kalung rubi ini bernilai 200 miliar, dan gelang berlian hitam ini bernilai 160 miliar. Lalu batu ini belum diperkirakan harganya, tapi setidaknya bernilai beberapa ratus miliar. Aku akan memberikannya padamu dulu. Tracy, kamu benar-benar seperti saudara kandungku. Adik terbaik, aku mencintaimu sampai mati. Dewi memeluk Tracy dengan penuh semangat, dan mencium wajahnya dengan sekuat tenaga. Kakak ipar, perhiasan ini sangat berharga. Kelak nilainya bisa terus naik. Jadi, jangan sampai hilang. Harus dijaga baik-baik. Tracy memegang tangan Dewi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, aku akan mengutus seseorang untuk mengantarmu kembali ke negara Ermon. Setelah bertemu kakakku, kakak ipar harus berdiskusi dengan baik. Oke, aku janji. Dewi mengambil perhiasan itu dengan sangat gembira. Tracy, cincin berlian merah muda. Hadiah pertemuan yang kamu berikan padaku pertama kali itu berapa nilainya? Saat ini 140 miliar. 140 miliar. Dewi tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, jika semua ditambahkan, ini semua bernilai triliunan. Benar, Tracy mengangguk. Uang sebanyak ini, kakak ipar harus menjaganya dengan baik. Hahaha, aku kaya. Aku wanita kaya. Lorenzo tidak akan berani meremehkanku lagi. Kalau dia berani meremehkanku lagi, aku akan membunuhnya dengan uang. Bab 1741. Setelah menjarah di tempat Tracy, Dewi langsung merasa sangat gembira. Saat bertemu dengan Amanda dan Dixon di sore hari, dia menyapa mereka dengan wajah berseri-seri. Saat bertemu dengan kakak senior yang legendaris, Amanda dan Dixon sangat bersemangat, terus mengungkapkan rasa takjubnya.
Dewi juga sangat baik dan ramah pada mereka. Meski belum pernah bertemu. Tapi bagaimanapun, mereka adalah murid tabib Hansen. Meski tidak begitu berbakat, tapi mereka seperti adik-adiknya sendiri. Dewi segera mengajarkan cara pengobatan pada mereka, juga menjadikan Thomas sebagai model. Setiap yang ditusukkan, bagaimana jarum cara menusuknya, ditusuk berapa lama, dia mengungkapkan dengan sangat jelas. Amanda mengambil buku dan mencatatnya dengan sangat jelas. Dixon sedang bereksperimen. Setelah itu, Dewi mengajari mereka cara meramu obat. Baginya, semua hal itu sangat mudah. Dia mengutarakannya dengan detail, tapi hanya mengungkapkan satu kali. Kalau Dixon mengajukan pertanyaan, dia langsung marah. Berkata bahwa dulu guru tidak pernah mengutarakan dengan begitu jelas. Dia mempelajarinya dengan melihat dari samping. Dixon langsung menutup mulutnya, tidak berani bertanya. Saat melihat ekspresi Dixon yang ketakutan, juga melihat Amanda menunduk dengan lemah dan tidak berani bernapas, hati Dewi melunak, berkata dengan mengubah nada bicaranya. Aku jelaskan sekali lagi, pasang telinga baik-baik, ingat. Baik, kakak senior, demikianlah. Waktu 1 hari pun berlalu. Setelah mengajari Amanda dan Dixon sampai bisa, Dewi kembali ke kamar untuk mengepak barang. Pagi berikutnya, dia naik pesawat khusus untuk kembali ke negara Emron dengan membawa semua hartanya. Tracy sendiri yang mengantarnya ke bandara, memberikan 3 buah hadiah untuk anaknya. Dewi membuka dan melihatnya. Di dalamnya ada 3 buah liontin giok yang sebening kristal. Matanya langsung berbinar. Ini, kelihatannya sangat berharga. Aku tidak memperhitungkannya. Menganggap itu sebagai niat bibinya. Carlos, Charles, dan Carla masing-masing punya 1 buah. Maka aku juga menyiapkannya untuk Tini, Winnie, dan Bitty. Aku berharap semoga 6 bersaudara. Mereka bisa tumbuh besar dengan aman, bahagia dan sehat. Tracy sangat tulus. Terima kasih, Tracy. Dewi memeluk Tracy. Sekarang akhirnya aku tahu kenapa Lorenzo begitu baik padamu. Dewi tidak begitu pandai berekspresi. Tapi dari lubuk hatinya dia merasa bahwa Tracy adalah seorang gadis yang sangat hangat, sangat bersungguh-sungguh hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Pantesan saja semua orang menyukainya. Kakak ipar, butuh belasan jam untuk naik pesawat dari kota Bunaken ke negara Emron. Selama perjalanan, bisa berpikir dengan baik, bagaimana menjalani kehidupan kelak. Tracy menepuk punggung tangan Dewi, mengingatkannya dengan lembut. Ya, sebenarnya Dewi juga sedang sekarat. Dia selalu menginginkan kebebasan tanpa batas. Tapi selama ini, Lorenzo tidak mempedulikannya, tidak mengejarnya. Dia malah merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Terlebih lagi saat anak-anaknya tidak berada di sisinya. Dia pun selalu merasa bahwa kebebasannya juga sudah tidak ada artinya. Tapi, kalau harus dikurung oleh Lorenzo di dalam kastil dan tidak bisa pergi kemana-mana seperti dulu, dia tidak bisa tahan dengan kehidupan seperti itu. Hatinya sangat serba salah dan sangat rumit. Tapi, selama ini, dia belajar satu hal dari Daniel dan Tracy, yaitu berkomunikasi dan saling mengalah. Untuk hidup bersama, kedua orang harus melepaskan ego, saling bertoleransi dan pengertian. Mungkin, hanya dengan cara seperti itu, barulah bisa langgeng. Di dunia ini ada terlalu banyak cinta yang tidak bisa didapatkan. Saat kamu bertemu dengan seseorang dan kalian saling mencintai, itu adalah hadiah yang sangat luar biasa. Tapi mencintai adalah hal yang mudah, berinteraksi adalah hal yang sulit. Namun, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dilahirkan khusus untuk Anda. Kalian harus saling menyesuaikan diri, saling memahami, dan saling mengalah. Barulah bisa berjalan sampai akhir. Mungkin proses itu sangat menyiksa dan melelahkan, tapi kalau bisa melewatinya, maka hidupmu akan sempurna. Tracy membujuk dengan sungguh-sungguh. Sepertinya Dewi mendengarkannya, tapi juga sepertinya tidak mendengarkannya. Atau mungkin dia hanya mengerti sebagian. Intinya, dia diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya untuk berbicara baik-baik pada Lorenzo setelah pulang nanti. Bab 1742. Setelah mengantar Dewi, Tracy kembali ke rumah, melihat Daniel sedang duduk di ruang makan sambil minum kopi dan membaca koran dengan santai.
Dia tidak bisa menahan amarah, menghampirinya dengan kesal dan bertanya, "Daniel, kenapa kamu membohongi kakak iparku?" Daniel meletakkan koran, melihatnya sambil tersenyum. "Istriku sudah kembali. Duduk dan makan sarapan dulu. Katakan dengan jujur." Tracy menarik telinganya dengan kejam. "Kamu duduk dulu. Aku akan memberi tahumu perlahan-lahan." Daniel juga tidak marah, membujuknya untuk duduk, lalu menjelaskan dengan sabar. "Kamu sudah melihat buku tagihan itu kan?" "Sudah." Tracy memelototinya dengan marah. "Meski itu sedikit keterlaluan, tapi kamu sendiri sudah memberikan sidik jari. Kita harus jujur dan menepati janji. Berhubung sudah berjanji pada orang lain, maka harus bisa menepatinya. Kalau tidak bisa, maka dari awal jangan menyetujuinya." Saat itu aku sekarat, tidak sadarkan diri. Dia sendiri yang menggigit tanganku sampai berdarah dan menempelkan sidik jari. Aku tidak bersalah. Daniel tampak tak berdaya. Setelah aku sadar, dia mengancam dan memerasku dengan berbagai cara. Kalau aku tidak menurutinya, dia akan menyuruh serigalanya memakanku. "Menurutmu, apa yang bisa aku lakukan?" Itu. Tracy juga merasa sependapat dengannya. Hal seperti itu memang kebiasaannya. Setelah terdiam sesaat, dia menyalahkan lagi. Tapi, tidak peduli bagaimanapun, akhirnya dia bisa menyelamatkanmu. Seharusnya kamu bernegosiasi baik-baik dengannya, lalu memberikan imbalan yang setimpal. Mana boleh kamu membodohinya dengan 10 miliar. "Aku tidak membodohinya," Daniel berkata dengan serius. "Sekarang semua aset grup Wollens atas namamu. Aku hanya punya sedikit uang saku. Hari ini aku bahkan minta pengacara Joy menghitungnya. Totalnya hanya 20 miliar. Dibagikan setengah padanya. Pas 10 miliar. Kamu." Tracy terdiam beberapa saat. Pantas saja orang bilang bahwa kalau tidak licik, maka tidak bisa menjadi pengusaha. "Kamu memang seorang pengusaha licik." "Hahaha." Daniel tertawa, merangkul bahunya dan berkata, Sudah. Aku hanya bercanda. Tenang saja. Aku pasti akan memberikan imbalan yang pantas untuknya." "Tidak perlu." Tracy mengayunkan tangan, berkata dengan royal. "Tadi aku sudah memberikan 660 miliar uang tunai yang aku miliki padanya. Juga memberinya banyak perhiasan. Kalau dijumlahkan, seharusnya ada 3 triliun. Dia sangat puas. Masalah ini sudah selesai." "Apa?" Daniel terkejut sampai membelalakan mata. "Kenapa tidak memberi tahuku? Kalau tidak, harus bagaimana?" Tracy memelototinya. "Kamu yang membohonginya duluan, lalu melarikan diri begitu saja. Sebagai istrimu, tentu saja aku harus membantumu menyelesaikannya. Selain itu, dia adalah calon kakak iparku. Aku sebagai adik ipar tidak boleh begitu tidak beretika kan? Tidak masalah kalau kamu memberinya uang, tapi aku yang memberikan semua perhiasan itu padamu. Punya arti khusus." Daniel panik. "Kalau kamu memberitahuku, aku akan memberinya uang. Aku hanya bercanda dengannya. Tidak benar-benar ingin membohonginya. Sudah kuberikan padanya. Tidak mungkin diminta kembalikan." Tracy juga merasa disayangkan. "Aku juga tidak punya banyak uang. Hanya bisa memberinya perhiasan. Lagian, kita semua adalah keluarga. Tidak masalah ada di tangan siapa perhiasan itu." Daniel sangat menyesal, tapi tidak berdaya. Kalau tahu dari awal, dia akan memberikan uangnya pada Dewi. Dan sekarang semua perhiasan mahal itu tidak akan diberikan begitu saja. Kelak semua barang itu tidak bisa dibeli meskipun punya uang. Pokoknya, kelak kamu jangan membuat masalah lagi. Terlebih lagi terhadap kakak dan kakak iparku. Kalau tidak, akulah yang harus membayar utang itu. Ini disebut suami yang berutang, istri yang bayar. Tracy mengingatkan dengan serius. "Aku tahu, kali ini Daniel sudah mendapatkan pelajaran. Di keluarganya ada istri yang adil dan jujur. Dia benar-benar tidak berdaya. Kali ini dia mengalami kerugian besar. Tapi kalau Dewi kembali ke sisi Lorenzo, maka dia akan memenangkan 5% saham grup More. Itu termasuk menguntungkan. Tunggu, kalau hal ini diketahui oleh istrinya yang bodoh ini, mungkinkah akan dikembalikan lagi?" Bab 1743. Benar saja. 7 hari kemudian, Tracy menerima telepon dari Jasper.
mengatakan bahwa Lorenzo mau mengalihkan sebagian saham grup Moore padanya dan memintanya untuk pulang dan mengurus prosedur. Tracy sangat terkejut. Sebelumnya, kakak mengalihkan sebagian saham grup Moore padanya. Kemudian grup Moore bermasalah. Agar Tracy tidak terlibat, dia mengambil kembali saham tersebut. Tidak disangka sekarang mau mengalihkan padanya lagi. Dia bertanya mengapa. Jasper langsung berkata bahwa sebagian adalah milik ibumu dan memang ditinggalkan untuknya. Juga ada sebagian yang dimenangkan oleh Daniel dalam bertaruh. Tracy sangat terkejut. Segera menanyakan situasi jelasnya. Tapi Jasper tidak banyak bicara. Hanya memintanya untuk mencari waktu untuk pergi mengurus prosedur. Tracy segera menyetujuinya. Lalu menelepon Daniel untuk menanyakan situasi jelasnya. Daniel tahu ia tidak bisa melarikan diri. Hanya bisa menjelaskan masalah taruhan dengan jujur. Tracy memarahinya. Daniel tersenyum pahit dan berkata, "Sayang, untuk hal ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kalau tidak berbuat seperti itu, bagaimana bisa membangkitkan semangat juang kakakmu? Tapi dia adalah kakakku. Sudah seharusnya kamu membantunya. Kenapa malah menerima uang?" Tracy sangat emosi. "Kalau kalah, aku juga akan mengaku kalah. Kamu, lagian, itu dialihkan atas namamu. Kalau kelak grup Moore ada masalah, kita bisa membantunya secara terbuka. Bukankah begitu sangat bagus?" Daniel membujuk dengan sabar. Saat mendengar ucapannya, mata Tracy berbinar. Benar juga beberapa masalah di dalam grup yang belum diselesaikan dengan baik. Kebetulan aku bisa pergi. Aku dengar, masih bisa melihatnya atas nama pemegang saham. Dan lihat apakah ada yang bisa dibantu. Sebelumnya grup Moore mengalami masalah besar. Sekarang butuh dana. Daniel sudah menyelidiki situasi. Sebagai pemegang saham, kamu juga harus membantunya. Bawalah pulang sedikit uang untuk menyuntikkan modal. Aku tidak punya uang. Semua uangku sudah diberikan pada kakak ipar. Tracy segera berkata, "Kamu tidak punya. Tapi keluarga punya. Suamimu akan mengaturnya untukmu. Besok kamu berangkat. Setelah tiba di negara Emron, aku akan mengajarimu bagaimana melakukannya." Ya, sore hari, Ryan membawa pengacara Joy ke rumah, meminta Tracy menandatangani sebuah dokumen. Tracy tahu bahwa itu adalah dokumen pengalihan dana perusahaan, membutuhkan tanda tangannya. Begitu melihat angkanya, dia terkejut sampai pulpen di tangannya terjatuh ke lantai. Segera bertanya, "Begitu banyak ini? Kalau semua ini diberikan padaku, apa tidak ada masalah dengan dana grup Wollens?" Untuk kondisi detailnya, aku juga tidak tahu. Tapi Tuan Daniel yang mengaturnya. Pasti ada alasannya. Anda jangan cemas. Ryan membujuk sambil tersenyum. "Tuan Daniel menyuruh kami menemani Anda pergi ke negara Emron. Kami bisa membantu Anda mengatasi beberapa masalah." Pengacara Joy berkata sambil tersenyum. "Nyonya, apa boleh? Kamu juga pergi?" Tracy bertanya pada Ryan. "Tentu saja." Ryan mengangguk sambil tersenyum. "Tuan Daniel bilang, harus membuat Anda terlihat percaya diri dan kuat saat pulang ke rumah sendiri. Tidak boleh membiarkan orang merendahkan Anda." "Ada kakak. Siapa yang berani merendahkanku?" Tracy tersenyum. Tapi kemudian berkata, "Terlebih lagi, aku punya seorang suami yang begitu hebat." Hahaha. Benar, Ryan dan pengacara Joy menyelesaikan semua prosedur untuk Tracy. Juga membuat beberapa pengaturan. Barulah pergi saat larut malam. Setelah menyelesaikan semua persiapan, Tracy menemani anak-anak sebentar. Lalu kembali ke kamar, bersiap untuk mandi dan berganti pakaian. Daniel pulang. "Ayo, mandi bersama, sayang." Tracy berbalik dan memeluknya, menempelkan wajah di dadanya. Berkata dengan terharu, "Terima kasih." Terima kasih untuk apa?" Daniel mencium rambutnya. "Tadi sore aku menelepon dan memarahimu. Sekarang aku baru tahu jerih payahmu." Tracy sedikit menyesal. "Kamu dan kakak bertaruh karena yakin bahwa kamu pasti bisa menang. Alasan kamu berbuat seperti itu karena untuk menemukan sebuah alasan kuat agar aku bisa membantu grup Moore. Mana ada, aku melakukannya demi mendapatkan uang." Daniel mencubit pipinya, sengaja menggodanya. "Bukankah kamu bilang bahwa aku adalah pengusaha licik? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya,
Terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.